Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hoirudin, NIM 191910201073 dari kelas Elektronika Daya A. Di sini saya akan melakukan simulasi pada multisim, yaitu yang pertama, kontrol penyearah 3 fasa. Untuk prinsip kerja dari kontrol penyearah 3 fasa pada rangkaian ini yaitu untuk merubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC yang dapat dikontrol besar tegangan output DC-nya, yaitu dengan cara mengatur besar sudut alfa, di mana untuk sudut alfa sendiri maksimalnya yaitu 180 derajat dan minimalnya yaitu 0 derajat. Kemudian pada operasional simulasi ini terdapat beberapa komponen, yaitu di sini terdapat 3 fasa. Nah, di sini terdapat 3 fasa 3 phase Y, yaitu sumbernya. Kemudian di sini terdapat phase angle control sebanyak 6 buah. Kemudian di sini terdapat thyristor atau SCR. Dan di sini terdapat R3, R4, beban dan induktor. Di mana pada rangkaian ini terdapat SCR 6 buah, yaitu S1, S3, S5, S4, S6 dan S2. Untuk S1, S3, S5 atau yang di atas ini yaitu akan mengeluarkan output positif, sedangkan yang di bawah S4, S6 dan S2 akan mengeluarkan output negatif. Untuk yang di atas sendiri yaitu akan dihubungkan ke input 3 fasa, yaitu dengan pH plus. Di sini bisa kita lihat untuk yang atas terhubung dengan 3 fasanya terhubung dengan pH plus. Kemudian untuk yang di bawah terhubung dengan 3 fasa dengan pH min. Nah, kenapa di sini ada 6 buah? Karena sudut alfa di sini akan men-trigger dari SCR sendiri, sehingga akan membentuk sudut sesuai dengan penyearah. Kemudian di sini pada U3, nah U3 sendiri yaitu phase angle U3 terhubung dengan fasa 1 dan terhubung dengan fasa 1 yaitu pada S1 dan S4, yaitu untuk mengontrol SCR S1 dan S4. Kemudian pada fasa 1 sendiri terhubung pada S1 dan S4, sehingga fase kontrol S1 itu yaitu pada U3, karena S1 mengeluarkan positif yang dihubungkan ke fasa dan negatif ke ground dan sudut alfanya. Begitu juga dengan S3, S5, S4, S6 dan S2 mengikuti dari sudut alfa dan fasanya. Kemudian di sini terdapat R4 dan R3, yaitu sebagai resistor tambahan biar nantinya gelombang output yang dibentuk atau keluaran sesuai dengan sistem kerja pada rangkaian. Kemudian di sini R2, di sini senilai 80 ohm. Kemudian untuk induktornya sendiri yaitu 80
kita bisa coba kita run. Kita tunggu. Sini kita bisa split. Nah, di sini bisa kita lihat dari gelombang output pada oscilloscope, yaitu dimana untuk probe 1 sendiri yaitu V1 merah, probe 2 yaitu kuning, dan 3 yang merah ini fasa 1, yang kuning fasa 2, yang biru fasa 3 yaitu inputnya. Kita bisa bentar. Nah, di sini untuk merah sendiri yaitu untuk fasa 1, kuning untuk fasa 2, dan biru untuk fasa 3. Kemudian di sini terdapat probe warna hijau, yaitu merupakan keluaran, yaitu gelombang output dari penyeara ini. Dapat kita lihat ini bentuknya. Nah, kemudian pada PR5 dapat kita lihat juga. Nah, di sini karena kita menggunakan resistor tadi 80 ohm, jadi arus yang dihasilkan ini besar, karena untuk 80 ohm sendiri yaitu resistornya kecil sehingga menghasilkan arus yang besar. Kemudian pada induktor tadi juga menggunakan 80 mH, yaitu dimana 80 itu kecil sehingga untuk lagging arus akan semakin lambat. Dapat kita lihat pada simulasi tadi. Kemudian untuk besar sudut alfa sendiri, yaitu jika gelombang output semakin kecil akan semakin banyak terpotong. Kemudian jika sudut alfanya 0 derajat, maka tidak terpotong oleh SCR, tidak terpotong oleh penuh.
sehingga sama dengan penyearah tak terkendali. Jika kita coba rubah nilainya pada IPP, kita lihat nilai-nilainya V, VPP, VRMS, VAV, VI, IPP, IRMS, IAV, I. Oke, pada selanjutnya yaitu simulasi pada buck boost converter, yaitu dimana untuk prinsip kerjanya dari buck boost converter yaitu mengkonversi tegangan DC dengan tegangan tertentu menjadi tegangan DC keluaran yang tegangannya dapat dinaikkan atau diturunkan, yaitu buck atau boost terhadap tegangan input atau masukan, sehingga pada buck boost converter ini ketika duty cycle-nya nilai dari duty cycle kurang dari 50%, maka akan menjadi buck atau penurun tegangan. Jika nilai duty cycle-nya jika nilai duty cycle-nya kurang dari 50%, maka akan menjadi buck converter atau penurun tegangan. Jika lebih dari 50%, misal 60%, maka akan menjadi boost converter atau penaik tegangan. Jika berada pada 50%, maka input dan output sama besarnya, yaitu dengan tegangan input, di mana untuk tegangan inputnya sendiri yaitu 12 volt. Kemudian di sini untuk operasional simulasinya terdapat beberapa komponen, yaitu sumber baterai yaitu 12 volt. Kemudian di sini S1 yaitu switching, MOSFET,
yang berfungsi sebagai switching seperti MOSFET. Kemudian di sini terdapat square, yaitu gelombang kotak, untuk mengatur dari komponen MOSFET, yaitu mengatur dari besar duty cycle-nya dan besar frekuensi yang akan bekerja pada sistem, yaitu pada sistem rangkaian yang telah dibuat. Kemudian di sini terdapat induktor, kapasitor, dioda, dan di sini terdapat resistor R1. Sini R1 sendiri di sini yaitu sesuai dengan diberikan agar sesuai dengan teori, yaitu sesuai dengan CCM dan DCM. Kemudian pada rangkaian ini yaitu buat mode arus induktif pada rangkaian buck boost converter sebaiknya pada CCM, yaitu pada rangkaian ini sebaiknya harus pada CCM, karena pada mode ini tegangan output yang dihasilkan dapat lebih stabil, dan untuk kinerjanya sendiri yaitu pada rangkaian dapat sesuai dengan teori yang ada. Untuk syarat agar arus induktor pada mode CCM yaitu nilai induktor harus lebih besar dari perhitungan, nilai induktor minimal, yang dimana untuk mencarinya dapat menggunakan rumus seperti 1 min duty cycle kuadrat dikalikan nilai dari resistor output, dan hasilnya dibagi dengan 2 kali frekuensi, sehingga nanti dapat ditemukan nilai dari L-min-nya. Sehingga untuk pada mode ini yaitu harus lebih dari besar nilai induktor minimal atau L-min sesuai dengan perhitungan rumus. Nah, dengan rumus tersebut dapat dicari dapat ditemukan yaitu sebesar 825 mikrohenry. Nah, karena L-min sebesar 825 mikrohenry, maka agar rangkaian ini dapat pada mode CCM, maka pada L1 ini harus lebih besar dari 825 mikrohenry, yaitu kita buat 1 milihenry. Kenapa tidak 2 milihenry? Karena kalau 2 milihenry kejauhan dari 825 mikrohenry. Agar kinerjanya juga stabil, maka menggunakan 1 milihenry. Kalau semakin besar, nanti tegangan outputnya yang dihasilkan saat kondisi steady state akan lambat untuk distabilkan. Maka kita menggunakan 1 milihenry agar tidak lambat dalam menstabilkan. Kemudian di sini terdapat dioda. Dioda di sini berfungsi untuk memblok arus tegangan yang tidak searah dengan dioda. Kemudian di sini kapasitor untuk menyimpan tegangan sementara, yaitu ketika S1 beban arus mengalir dari baterai terus ke induktor. Sini jadi looping. Nah, di sini induktor akan mengisi energi dan mengubah menjadi medan elektromagnetik, sehingga diodanya sini akan memblok arus karena tidak sesuai dengan dioda. Kemudian saat S1 off, switching ini kondisi off,
maka induktor akan melepas yang semulanya mengisi energi akan melepaskan energi dalam bentuk arus listrik yang dialirkan menuju output, sehingga kapasitor akan terisi tegangan, beban teraliri tegangan, dan dioda akan mengalirkan menuju induktor karena dioda sendiri akan mengalirkan arus sesuai dengan searah dengan dioda. Kalau tadi memblok karena tidak searah. Kalau posisi off akan mengalirkan karena posisi searah dengan dioda, mengalirkan arus karena searah dengan dioda. Nah, untuk di sini kita menggunakan pada square-nya, duty cycle-nya kita menggunakan sebesar 50%. Nah, untuk 50% sendiri yaitu sesuai dengan tadi, jika duty cycle 50%, maka tegangan output dan input itu akan sama, yaitu akan sama dengan input sebesar 12 volt. Kemudian jika 60 kurang dari 50% atau 40, maka rangkaian ini akan berubah menjadi penurun, yaitu buck converter. Jika lebih dari 50% nilai duty cycle-nya, maka akan berubah menjadi boost converter atau penaik tegangan. Kita kasih 50, kita lakukan running. Kita tunggu, dan karena tadi telah disinggungkan untuk nilai duty cycle-nya, kalau 50% akan sama dengan input dan persen akan berubah menjadi buck converter atau penurun. Kalau lebih dari 50%, maka akan berubah menjadi boost converter atau penaik. Nah, untuk VO tegangan outputnya yaitu min Vs harga mutlak D per duty cycle per 1 min duty cycle, sehingga nanti untuk nilai duty cycle-nya dirubah menjadi desimal. Misal 50% akan dirubah menjadi desimal gitu. Nah, di sini kita tunggu pada oscilloscope-nya menggunakan duty cycle 50%.
dimana untuk nilai yang warna biru ini akan naik sesuai dengan tadi cycle yang telah diberikan. Kita tunggu, ini memakan waktu yang lama. Di sini birunya sudah bergerak menuju ke atas. Tinggal sedikit, setengah. Nah, di sini birunya sudah ke atas sesuai dengan jadi cycle. Kita tunggu. Oke, birunya sudah bergerak ke atas. Kita bisa stop. Hanya 60.
hasil runningnya. Kalau jadi cycle pada 60%, maka nanti akan berubah menjadi boost converter atau penaik tegangan. Sebaliknya, kalau kurang dari 50%, maka akan menjadi penurun tegangan atau buck converter. Dan dimana untuk nilainya dapat kita cari dengan rumus-rumus yang ada. Nah, di sini sudah mulai muncul oscilloscope-nya. Kita tunggu. Oke, selanjutnya di sini terdapat rangkaian inverter 3 fasa. Dimana untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu di sini merubah tegangan DC ke AC. Karena di sini tegangan 3 fasa, maka outputnya akan mengalirkan 3 fasa juga. Karena pada inverter ini menggunakan thyristor atau SCR yang dapat kita lihat ini. Maka gelombang output atau keluarannya akan berupa gelombang kotak atau square. Karena SCR sendiri yaitu untuk kemampuan switchingnya tidak dapat diberikan frekuensi yang terlalu tinggi sebagaimana komponen MOSFET. Kemudian dan SCR sendiri yaitu untuk mode pengaktifannya
terhadap sinyal gate-nya, dia akan mulai aktif pada output jika dipicu oleh tegangan gate dan tidak dapat langsung mati atau off. Dan dia tidak dapat langsung mati atau off. Kemudian pada di sini terdapat komponen 3 fasa, phase angle sama, kemudian SCR, dioda SCR, di mana untuk phase angle sendiri yaitu untuk men-trigger sudut SCR. Kemudian terdapat V1 dan V3 yaitu sebagai sumber dari tegangan buat inverter. Di sini kita menggunakan frekuensi 50 Hz. Kenapa 50 Hz? Karena untuk standar kerja arus listrik pada PLN yaitu 50 Hz. Kemudian fasa angle sendiri yaitu untuk mengatur beda sudut dari pada pentriggeran fasa angle control. Karena sistem output 3 fasa, supaya antar fasa output berjarak sudut 120 derajat, sehingga untuk sudut fasanya yaitu digunakan untuk pentriggeran fase angle control. Karena ini sistemnya 3 fasa, maka supaya antar fasa ini berjarak 120 derajat. Kemudian di sini pada inverter sendiri yaitu terdapat step pentriggeran ada 6. Kita bisa lihat pada referensi yaitu seperti ini: 1, 3, 5, 4, 6, 2, beban 1, 2, 3, sumber. Kita kembali lagi ke rangkaian. Nah, ini inverter, dimana untuk step 1 yaitu step 1 itu mengaktifkan thyristor 6 dan 1, sehingga pada fasa 1 akan mengalirkan tegangan positif, dan pada fasa 2 akan mengalirkan fasa negatif. Dan untuk fasa 3 yaitu tidak teraliri arus, karena pada SCR 2 dan 5 mengalir tidak kondisi aktif, sehingga arus mengalir dari fasa 1 ke 2. Untuk step selanjutnya yaitu step kedua yaitu mengaktifkan thyristor 1 dan 2, sehingga pada fasa 1 sini akan mengalirkan tegangan positif, dan thyristor kedua tidak mengalirkan arus, dan yang fasa ketiga mengalirkan tegangan negatif. Kemudian pada step ketiga yaitu akan mengaktifkan thyristor 2 dan 3, sehingga untuk fasa 1 tidak akan mengalirkan arus SCR, karena SCR 1 dan 4 kondisinya tidak aktif. Dan untuk thyristor kedua akan mengalirkan arus positif karena arus bergerak dari 3 ke 2. Dan untuk fasa ketiga akan mengalirkan tegangan positif. Jadi untuk fasa 1
pada step ketiga, yaitu tidak mengalirkan arus SCR karena SCR 1 dan 4 kondisinya tidak aktif. Kemudian pada fase 2 mengalirkan tegangan negatif, dan yang fase ketiga mengalirkan tegangan positif. Kita run. Kita tunggu hasil run. Nah, di sini sudah terlihat pada osiloskop hasil gelombang output, yaitu gelombang outputnya berbentuk gelombang square karena menggunakan SCR atau thyristor. Dapat kita lihat di sini. Masih proses. Dan untuk step selanjutnya pada SCR ini dapat dilakukan dengan hal serupa, melihat letak dari SCR terhadap fasanya. Untuk gelombang outputnya yaitu berbentuk gelombang kotak atau square karena menggunakan thyristor atau SCR. Ini sudah mulai bergerak gelombang outputnya. Ini bentuknya gelombang square atau kotak untuk gelombang outputnya sendiri. Selanjutnya yaitu rangkaian siklokonverter, di mana di sini saya menggunakan PSIM, software PSIM, agar lebih mudah untuk mensimulasikannya. Yaitu untuk siklokonverter sendiri yaitu berfungsi untuk mengkonversi tegangan AC input dengan besar frekuensi tertentu menjadi tegangan AC output, yang dimana memiliki besar yang lebih rendah dari frekuensi input, yaitu AC-AC 3 fasa. Untuk di sini yaitu terdapat sumber AC. Di sini untuk nilai line RMS-nya 115 dan frekuensinya 400.
untuk nilai tegangannya 115, di mana tegangan masuk ke cycle converter dan output atau diatur diturunkan 50 Hz. Kemudian di sini terdapat voltage sensor, yaitu voltage sensor dengan nilai gain 0,01, di mana untuk mendeteksi gelombang tegangan AC input, di mana nantinya akan digunakan sebagai kontrol trigger untuk pengontrolan pada masing-masing SCR. Di sini SCR-nya di sini. Kemudian di sini terdapat 6 buah SCR. 1 2 3 4 5 6. Di mana untuk yang setiap SCR kan ini terdiri dari 6 SCR. Nah, untuk yang yang positif, jika nantinya positif, maka di sini akan dihubungkan dengan negatif. Sama halnya dengan di sini, kalau positif di mana akan dihubungkan dengan negatif, di mana untuk masukannya yaitu terdiri dari 3, dan untuk outputnya yaitu negatif dan positif. Sesuai dengan tadi, jika SCR di sini positif, maka di sini sebagai negatif, begitu seterusnya. Kemudian masuk ke induktor. Di sini terdapat di sini terdapat beban yang dihubungkan secara star, yaitu karena tiap fasanya dihubungkan dengan beban resistor, dan dengan beban resistor induktor, di mana pada ujung beban resistornya dihubungkan ke satu node seperti pada gambar pada rangkaian. Kemudian di sini terdapat sebagai SCR, sehingga di sini kita membuat delay angel alpha control, yaitu rangkaian untuk SCR-nya sendiri, dimana untuk BPF sendiri di sini yaitu untuk memfilter frekuensi tegangan ke satu titik frekuensi dengan passing band sebesar 40, dan untuk center frekuensinya 400. Jadi BPF ini untuk memfilter frekuensi tegangan ke satu titik frekuensi dengan jangkauan passing band 40. Kemudian yaitu terdapat komparator di sini untuk menseleksi gelombang input yang sedang berada pada siklus positif. Untuk siklus negatif biar sinyal pulsa 0 atau kurang dari 0, karena dihubungkan dengan ground. Kemudian terdapat alpha control, yaitu di sini sebanyak 6 untuk mengatur sinyal pentriggeran dari SCR, itu terhubung pada sini.
Kemudian terdapat referensi, yaitu dengan frekuensi sebesar 50 di sini untuk menentukan besar output frekuensinya. Kemudian RCOS. Sini terdapat delay. Delay di sini yaitu sebesar 0 untuk time delaynya 0,66, karena ini berpengaruh pada nilai referensi tadi, yaitu frekuensinya 50, dimana untuk delaynya untuk menghitung time delaynya sendiri yaitu dapat kita menggunakan dari nilai referensi, yaitu 1/f, yaitu 1/50 dihasilkan 0,02. Karena ini 3 fasa sehingga hasil 0,02 dibagi 3 sehingga menghasilkan time delay 0,00666666. Begitupun sama. Nah, di sini terdapat summer, yaitu untuk menampilkan gelombang dari fungsi dari fungsi 180 masuk ke jumlahnya. Kemudian di sini untuk nilai input frekuensinya sebesar 400 dan output frekuensinya 50. Terus 50. Kemudian kita bisa run psim. Kita tunggu. Kita coba pilih yang A sebagai trigger SCR1, yaitu mengalirkan tegangan positif. Coba kita add, lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat tegangannya. Nah, di sini kita bisa melihat tegangan dari velodnya, hasil gelombang outputnya. Kemudian kita bisa membandingkan di sini, yaitu nilai dari arus 1 sama velod 1. Nah, di sini dimana bentuknya hampir sama, yaitu ketika naik di sini juga naik, turun dan turun. Kita hampir sama untuk bentuk gelombangnya, tetapi di sini terdapat telat sedikit, atau istilahnya sedikit telat lah, karena disebabkan karena induktor. Kita bisa ukur, coba lihat di sini. Nah, misal kita ini taruh di
puncak. Nah, di sini sudah di puncak, tapi di sini sudah sedikit berbeda di bawahnya puncak untuk yang velutnya, dimana ada sedikit perbedaan namun bentuknya hampir sama. Kita bisa lihat juga pada arus 2, arus 2, arus 3. Oke. Nah, kita juga bisa tambahkan velut 2, velut 3. Bentar, kita zoom. Zoom aja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang merah ini tadi hampir sama, namun terdapat sedikit telat atau delay karena induktor. Untuk yang hijau sendiri yaitu sama, bentuknya hampir sama, tapi ada telat juga. Begitupun juga dengan yang gelombang warna biru, bentuknya hampir sama, namun di sini terdapat telat. Kemudian kita bisa remove all, kita A, add, oke. Sini remove all, kita kasihkan lihat yang B, add, oke. Nah, ini kita bisa lihat untuk yang A yang merah, B yang biru, dimana ketika A bekerja maka gelombang akan naik ke atas, sedangkan untuk yang B yang biru ini kan di bawah. Ini bisa lihat di sini B, ketika A-nya bekerja maka B-nya akan turun ke bawah. Kemudian jika B-nya yang bekerja, ini yang biru, maka akan ke atas, dan yang A akan ke bawah. Ini kita B sama biru di sini, yang di bawah merah. Kalau A-nya bekerja, ini yang merah yang atas, maka B di sini akan kosong atau turun. Kemudian jika B-nya bekerja, ini yang di bawah atau yang biru ini, maka akan ke atas, sedangkan untuk yang A akan ke bawah. Di sini yaitu akan menyebabkan ada selisih 180 derajat antara SCR yang mengeluarkan tegangan positif dan negatif. Dan juga terdapat ripple di sini, bisa kita lihat di sini. Bentar. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat ripple karena frekuensi input lebih besar. Karena di sini terdapat beberapa ripple karena frekuensi input kecil, sehingga ripple akan muncul. Untuk itu, untuk mengatasi ripple ini maka frekuensi harus lebih besar sehingga menghasilkan ripple kecil atau gelombang akan menjadi rapat seperti ini. Bisa dilihat juga. Mungkin itu penjelasan dari simulasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan.